3, 2, 1. Cengker santai. Yuk. Is come back. Cak Dodot kembali lagi. Ini atas permintaan ya teman-teman part 3 ini mintanya. Part 3. Part 3. Yus pas saiki part 3 kek bengi kupatan. Pas. Pas ya. Pas. Part 3 itu kupatan. Langsung ke gampangane ngono. Langsung ke pokok poin. Pak. Poin. Aku genane kan dibully netizen soalnya suka memotong perbincangan dari narasumber. Saya minta maaf kepada netizen yang terhormat. Saiki saya akan lebih banyak diam, sampean yang lebih banyak ngobrol. Ki engko nek menirake tak dhewe le ya. Iya. Oke, langsung saja ke pertanyaan atau cerita yang akan disampaikan Kak Dodot. Aku lebih baik menjadi pendengar yang setia sama netizen. Iki cerita apa? Terus bagian mana yang dipotong? Nah, ini gak ono potong-potongan. Langsung diceritakan saja. Awal mula perjalanan karir menjadi cumi-cumi. Karir menjadi Cumi-cumi. Berarti aku ngene lah. Ngebleng aku. Karir menjadi cumi-cumi sik tak pikir. Maksudnya jadi operator atau jadi cumi-cumi nih? Ya, perjalanan Cak Dodot menjadi operator bersama cumi-cumi. Oh, no. Ya jelasnya yang pertama melaku sih. Melaku sih. Melaku. Ya perjalanannya sih sebenarnya tidak ada planning. Ya gak enak angen-angen, gak enak apa-apa. Asalnya cuman dulu yang namanya Mas Nurul Yakin, bosnya cumi-cumi yang dulu, itu sudah 2 kali memiliki sound namanya cumi-cumi juga, seperti yang diceritakan tadi, yang sudah sedikit diberikan ulasan tadi. Cuman setelah itu punya angen-angen, aku kok pengen gawin nih. Bahasanya seperti itu. Waktu itu cuman tak kasih opsi pengen di kelas yang apa, pengen untuk bisa nangani event yang apa. Awalnya memang kecil. Nah terus beranjak menjadi besar itu karena request sebenarnya, permintaan dari Abah Toto. Ketika habis dipakai, pertama belum Adela yang pakai. Yang pakai itu cello. Cello itu orkesnya mana? Orkesnya Adela, tapi namanya cello. Kenapa kok cello? Karo. Triknya bosnya pinternya. Mungkin bisa jadi. Terus pada waktu itu dinyatakan mungkin rundingan sama teman-teman musisi mungkin. Kok terus dikasih job. Setelah itu ada job event di lapangan. Habis di lapangan itu terus dikasih ini nek misale tak pakai tour, tapi saya minta speknya ditambah gimana. Tak sampaikan ke bosnya, ternyata oke. Ditambahi. Berarti waktu itu Nurul, Mas Yakin. Iya, masih Mas Nurul Yakin. Itu tahun berapa, Pak? Tahun 2018. Kisaran kurang lebih bulan 9-10. Oke, terus? Tahun segitu. Usianya enggak lama sih sebenarnya dipegang Mas Nurul Yakin. Cuman hanya berapa bulan gitu. Di situ ada problem. Yang problem itu saya sendiri nggak tahu permasalahannya apa. Sampai miskomunikasi, nggak ada komunikasi, terus akhirnya dijual. Nah pada waktu itu saya cuma menyampaikan, bos, saya minta maaf ini ada permasalahan seperti ini. Lah pada waktu itu semua kwitansi yang masuk itu sudah tertulis jelas, mintanya soalnya cumi-cumi.
pada waktu itu. Terus akhirnya mau nggak mau, daripada Bunda Heni sama Mbah Toto itu dipikir mengecewakan banyak orang, Customer. iya akhirnya dibeli sendiri Oh, berarti sampai sekarang. oh gitu. Berarti yang dimaksud masuk nota itu karena sudah sepaket. Awalnya hubungan kerjasama awalnya. Iya, jadi intinya masuk kwitansi itu, kwitansi bukan dari kita ke Mbah Toto atau sebaliknya, tapi dari orang yang ngejob ke pihaknya Adela. Minta satu paket. Iya, jadi kan sudah tertulis kwitansi jelas karena di situ ada DP. Nah, mereka Gitu. memberikan DP sekaligus memberikan permintaan mereka. Seperti itu. Akhirnya Pada tahun kurang lebih masuk 2019 kalau nggak salah. pas kene merono kae ya itu awalnya. Betul. 2019 itu sudah jadi miliknya Mbah Toto. Berarti resmi dan murni pindah tangan ya. Iya, Sekarang Mas Akin juga buat lagi namanya Ribbon ini ya. betul. Semoga semua berdua jalan semua. Oke, luar biasa. Jadi banyak pertanyaan tadi sudah dijawab sama Iya. Cak Dodot langsung. Nah, ini juga perjalanannya. ada kemarin temen itu telepon saya yang bilang katanya saya bikin sound lagi. Tidak. Saya bilang bahwa itu memang ada cumi-cumi, tapi itu punyanya bosnya yang lama. Namanya cumi-cumi Rebon. Saya jelaskan di situ panjang lebar, intinya mereka sudah memahami, ya sudah. Memang nama itu kan perusahaannya dia kan ya. Betul. Oke. Nama perusahaan. Berarti kalau ada yang tanya riwayat nama itu ya nggak bisa, wong itu sudah turun temurun dari usaha bisnisnya. Betul. Audio sebelum itu kan bis itu ya, bis cumi-cumi Iya. beban. Ya Terus sudah. cumi-cumi sebelum saya dan teman-teman termasuk Mas Joko, Kolil itu Nah, itu. dulu sudah pernah ikut di cumi-cumi sebelumnya. Namanya juga cumi-cumi. Cumi-cumi semua namanya. Oh, gitu. Jadi yang ceritanya. part 1 nggak jadi, terus bikin lagi part kedua nggak jadi Nggak lagi, jadi. terus terakhir saya. Oke, luar biasa hobinya mahal nih, Bos Yakin luar biasa. Oke, Bos Yakin, halo. Buat lagi, oke. Kacamata nih guys. Kalau saya kacamata gede ya, Mas Yakin. Enggak, untuk kandel. Udah kandel. Kacamata nih. Terus Mas Dodot, setelah perjalanan sampean bersama Krumi Cumi, sekarang saya mau tanya lagi. Apa? Perangkat audio yang di panggung itu cumi-cumi pakai apa saja? Tadi teman-teman tak tanya itu, jadi Mas Dodot wi sewu telu ngono. Ku artinya apa aku bingung kok sewu telu ki apa? Perangkat itu meliputi apa saja? Oke, mixer yang dipakai di atas panggung pakai apa? Nah, mixer yang di atas panggung itu pakai Midas M32. M32. Ya. Kemudian selain mixer perangkat apa aja yang berhubungan dengan mixer itu? Power pakai punyanya Paslab semua. Baik itu untuk monitor atau untuk FOH pakai Paslab semua, yang switching 4 channel. Tipenya QPS 20.000 sama QPS 10.000. Punya cumi-cumi itu pakai seri itu. Kemudian SRX-nya 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 pakai punyanya AD. dari awal sampai sekarang? Awal custom dulu. Oh, custom. Custom madein ayah. Ayah itu Pak Jo. Ya. Oke. Terus drum pakai apa? Pakai PDP tipe LX7. Kemudian LX7 series. dirombak enggak? Ini mulai apa head-headnya diganti enggak? Apa bawaan pabrik? Headnya sudah ganti karena itu memang dulu dapatnya bekas sih. Kalau yang pertama yang warna kuning itu pakai pel. Nah kebetulan kuning. pel itu dikarenakan dia cuman berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5 piece. 5 piece itu kick, snare, tom 1, 2 floor. Untuk tom satunya kan ukurannya 12 in. Nah itu nggak saya pakai. Ganti Saya pakai 10 in. Yang Itu 10 in. beli
bijian, bijian. beli bijian. Nah, idenya sampean kok harus pakai 10 in gimana? Soalnya setahu saya dangdut itu kan bawaan dari pabrik itu mesti kan 12 14. Rata-rata jadulnya gitu. eh Referensi sih sebenarnya referensi ya baik dari yang sudah dipakai di umum atau dari spek drum yang Milenial lah ya. iya yang umum dipakai itu rata-rata 10 in. Kemudian ini simbalnya pakai apa? Simbalnya pakai Sabian B8. Pro. Enggak, B8 biasa. B8. Tapi suaranya keren loh, Iya, Kak. ya B8 gak enak. Biasanya gak enak. B8. Terus ini yang banyak ditanyakan itu via WhatsApp ke saya. Apa? Mic tak kendang itu pakai apa? Mic dut kendang itu pakai apa? Mic tag. Ya, Mic tag itu pakai SM57 Sur. sur. Terus kalau dutnya pakai KSM 8. Regane 300.000. Waktu KSM dulu. 8. KSM 9. Sur. KSM 9. Sur. Ya. Harganya berapa? 300.000 biyen. Oh, saya dimaksud saya telu iki mungkin iki ya, 300-an iki. Jadi jangan salah, sebenarnya tidak kesemuanya perangkat kita itu baik. Tidak kesemuanya perangkat yang digunakan di cumi-cumi itu semuanya baik dan bagus seperti bayangan teman-teman, tidak. Bagaimana cara mengolah itu ya? Ya wes, pokoknya anggere dibumboni diulek. Ya, tugasnya sampean. Ya wis diwawer piuk 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 sesuai kebutuhan. Oh, gitu. Saya tak pause dulu. Iki mulai ngadat. Sebentar nih. Pause dulu. Iki ngadat to nek. Ya, enak ta? Langsung ya. Wes, Pak. Sing kono aman. Yes. Kemudian setelah drum pindah ke Cak Nopi pakai berapa kendang? Berapa apa? Wah, campur-campur. Gonta-ganti. Gonta-ganti, kadang pengen nambah ya bisa sampai bawa 7 kendang, 6 kendang. Kayak matu-matan wong gendeng. Kalau yang ngetun itu Mas Nopi sendiri apa sampean? Tun apa? Ngetun lulange sama apa sama Kalau itunya drum. kalau untuk kendang itu Mas Novi sendiri. Tapi kalau untuk drum itu basic awal saya yang ngetun. Mungkin kalau untuk head itu kan terutama kalau baru dia untuk satu kali main itu belum sampai selesai itu tune udah berubah. Nah, terkadang ada perubahan tune di situ dari awal yang saya setting di mixer. Itu kalau ada perubahan saya ngomong ke Cak Pri, suluk bilangin ke Nopi, yang ini tunnya turun, terus dicek. Berarti jeli ya. Terus ini Cak, setelah tune itu mungkin saya sendiri dan banyak teman-teman itu pengen punya triknya. Itu snare itu kan kuncinya ada dua, yang atas sama yang bawah. Kemudian tom juga ada yang atas sama yang bawah. Ini yang dimainkan sama fungsi-fungsinya itu apa? Fungsinya dari yang kunci yang atas kemudian yang belakang itu cara ngawinkannya itu seperti apa? Itu harus selaras. Artinya selaras itu antara untuk kekencangan, kekerasan mikanya ini. Tiap mika dan ukuran inci itu menentukan tone. Jangan sampai kita keluar dari ukuran. Misalkan berpikir tome cowil enak iki 10 tak kewencengi nek ya gak keluar karakternya, malah gak keluar tune-nya karena dia sudah di luar batas kemampuan ini. Dan untuk pengaplikasian head drum itu kalau terlalu kencang, terlalu keras dia, satu cepat rusak, yang kedua akhirnya untuk tom yang lain termasuk tom 2 floor itu nanti tune-nya juga berubah semua karena mengikuti dari tom pertama. Berarti kalau tom yang pertama sudah salah, otomatis yang ke belakang salah semua. Betul. Kemudian, nah, kalau untuk fungsionalnya yang bawah, mika yang bawah itu biasanya rata-rata itu dipakai untuk ukuran sustain. Panjang pendeknya suara. Panjang dan tidaknya itu biasanya dari sini.
terkadang ada sih yang proses tune itu macam-macam, tiap player beda-beda. Ada yang memang benar-benar paham, ada yang cuman ini kurang kenceng udah dipukul rata, kencengin semua. Padahal sebenarnya untuk tuning itu sendiri itu ada sih, Ada triknya ada ya. triknya, cara saling silang. Terus yang Jadi penting misal untuk tom, snare, ketika kita memutar kunci yang sebelah sini, kita putar berapa kali, itu harus berlawanan arah, diputar sekian juga. Nanti begitu merata. disilang. Silang. Disilang. Oh, berarti nggak semelulu itu tinggal ngecengin ini bukan ya? Tidak. Tapi berarti kuncinya di telinga lagi dong. Betul. Siapapun bisa kalau cuma nguntil, tapi Ya. pendengaran kan nggak bisa ya. Kalau untuk yang ukuran paten sebenarnya ada tuner drummer itu ada. Terus kalau misalnya teman-teman rata-rata sih kadang ditun analog. Artinya analog itu terkadang tabun C ini sak piro misalnya gitu. Misalnya ini pengen dinada C ini sak piro tutulen. Nyamakan. Manualnya seperti itu. Ada yang juga pakai tuner drum, ada. Gitu. Macam-macam sih, itu tergantung kapasitas dan target kebutuhannya. Kalau untuk band gak berani main-main. Wajib ya, karena itu pukul terus. Band itu satu akustik kayu, maple. Itu tuntutan wajib pertama. Terus yang kedua, mika. Head itu tuntutan. Karena kapasitas jenis mika kan beraneka ragam. Ada yang kapasitas mika itu memang benar-benar clear. Dia mengeluarkan bunyi itu jauh lebih ke akustik kayunya. Ada juga yang sebaliknya. Bunyi mika ini mengeluarkan bunyi yang clear dari mikanya. Ada. Kalau yang bagus dari kayu, Tergantung kebutuhan. Iya. Jadi kalau kita menggunakan maple, drum yang ori, drum yang bagus, ada tulisannya maple itu lebih baik gunakan kapasitas mika atau merek mika yang mana kapasitas mikanya itu jauh lebih memantulkan bunyi akustiknya. Jadi ibaratnya gak eman tuku drum larang. Gitu. Begitu sebaliknya. Kalau pengen drum kita ini standar tapi setidaknya lah bunyi itu tidak terlalu cacat, ya gunakan mika yang memang benar-benar bagus dari bunyi mikanya. Tanpa kita mengandalkan bunyi akustik, karena udah nggak mungkin. Kalau kapasitas kayu di bawah maple udah pasti. Nggak ngejar ya. Ya. Oke. Terus itu yang dari drum sama kendang. Kemudian saya bergeser ke bass. Cak Riki ini pakai dari bass, kemudian dia pakai efek atau apa, kemudian ke amplinya ini merek apa, seri Nggak apa? ada. Jadi Ricky itu manual. Nggak pakai tambahan alat apa-apa. Ya cuman dari Bass, instrumennya dia masuk ke ampli langsung ke mixer. amplinya pakai apa Mas Riki? Cumi-cumi. Ampli bass pakai GK RB 700. Oke, berarti yang teman-teman dengar itu ya pakai ini ya. Iya. Kemudian bergeser ke sebelah kanan, Cak Sarmo. Dia pakai instrumen, pakai efek, kemudian pakai ampli apa? Amplinya pakai Jazz Chorus. Untuk amplinya Momon sama amplinya Sarmo itu sama. Serinya sama. Jazz Chorus JC 120. Ini yang dipakai cumi-cumi. Iya. Kemudian bergeser ke kanan lagi, berarti keyboard pakai seri apa? Keyboardnya pakai KC 550. Berarti out keyboard kan ada dua. Ah. Itu langsung masuk ke ampli atau ke mixer? Nah itu untuk sekarang itu karena keterbatasan ya. Karena memang keterbatasan sebenarnya spesifiknya itu harus dua. Amplinya. Amplinya harus dua untuk spesifiknya. Karena kenapa saya bilang dua, karena mungkin nggak tahu untuk teman-teman yang lain saya nggak tahu. Tapi kalau saya sendiri untuk instrumen itu saya usahakan yang memakai efek atau dari gitar atau dari keyboard. Gitar otomatis pakai efek kan. Betul.
keyboard itu di line output itu pasti kan LR. Betul. Bisa diambil juga satu L mono biasanya. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya jauh lebih senang menggunakan LR stereo. Alasannya? Stereo itu bahasanya seperti apa ya? Ibaratnya orang ngomong rasane lebih berasa. Jadi ibaratnya suara itu nggak kelihatan di sini, bisa terdengar di sini. Piano tanpa kita harus mengatur, harus setting apapun, ketika bunyi piano itu ditekan, dia sudah secara otomatis mulai dari oktav terendah sampai oktav tinggi itu pasti bunyi akan begini. Headnya ini ya mengisi Ya, seluruh. itu secara sistem panning. Terus untuk bandwidthnya ya mesti jauh lebih lebar karena stereo. Di situ. Harusnya amplinya itu 2. Tapi karena kahanan ya wis adanya 1, ya akhirnya gak tinggu. Itu sebenarnya gak saya pakai. Jadi kedua keyboard itu masuk di E semua. Jadi dari instrumen ke di E, di rackbox itu langsung ke mixer. Di Redbooknya pakai apa? Di rackboxnya pakai Behringer GI 100 Merah. yang iya, merah. Berarti nggak pakai ampli ya? Gak. Karena Jadi keadaan. amplinya itu bunyi itu bukan untuk bunyikan instrumen ke ampli, tidak. Tapi saya ambil inputnya untuk masuk ke aux mixer. Jadi untuk monitornya player keyboard mereka. itu. Fungsinya berbeda. Harusnya fungsinya sebagai dia dengarkan keyboardnya. Betul. Jadi sekarang jadi Monitor. monitor. Oh ya luar biasa. Jadi ilmu otak-otak matuk ya. Ya karena kembalinya kan ya mungkin sebenarnya kalau kita mau komunikasi sih. Kalau mau komunikasi itu sebenarnya sound itu paling enak. Artinya paling enak player itu sebenarnya ya ada juga sih 1-2 itu yang rewel, ada yang repot ya ada. Tapi kalau kitanya sendiri yang sebagai apa ya, penjual jasa, kita loyal sama mereka itu enak. Artinya kita berikan pelayanan yang bagus itu enak. Sama-sama ini diberikan alat. Alat ini harusnya bisa dipakai 2 orang. Tapi menurut kita pribadi, wah ini nggak bisa, ini kurang. Nah bisanya jadi 2 gimana? Kita kasih ke mereka 2 opsi, mas. Opsi A seperti ini, opsi B seperti ini. Sampai jauh lebih milih yang mana. Nah apa yang mereka tentukan ya itu yang kita ngikut. Gitu. Komunikasi ya berarti. Komunikasi. Oh. Sebenarnya di situ. Terkadang kan wah ono pemain iku sing ngawene mau neng nggonmu gak kurang. Asli ya kurang ngomong gak wani. Ada ya. Ada yang mana aku kurang banter, Mas. Kurang banter. Banter pada. Loh. Koncone liyane Mas sampean ndukno. Iku kuwi banteran. Sebenarnya untuk monitor kok banter-banteran ya bahasa kasarnya seperti ini loh. Sistem monitoring atau monitoring system itu bukan untuk balapan, tapi untuk sistem controlling kita, untuk sistem kita bisa memonitor instrumen kita dan teman-teman itu bisa terdengar detail. Lah nek njaluk banter-banteran, ya sakjane jangan di panggung maine. Nunduk ngarepe sound out, banter pol wis. Gak usah njaluk banter, banter pol. Luar biasa. Kemudian bergeser ke sebelah kanan lagi, suling. Mic pakai apa? Mic ya yang sekarang saya pakai itu hadiah. Dia. Dari Ya. siapa? Dari Mas Eko Neo Musik. Eko Neo Musik Ya. Kalimantan. Bukan. Sini. Neo Musik. Wonogiri, Purwantoro. Oh, sampaikan salam dan terima kasih. Iya. Pak siapa, Pak? Pak Eko. Pak Eko. Halo Pak Eko. Ya. Sing kayak ya Pak Eko. Heeh. Sing diadai Pak Eko. Pak Eko, Iya. masuk Pak Eko. Iya. Serinya apa yang dikasih, yang dipakai jadinya? AD tipe M2 kalau nggak salah. AD tipe M2. Iya. Beliau termasuk distributor?
reseller. Reseller. Oke, berarti kalau ada yang butuh AD bisa ke Pak Eko ya, Betul. yang dipakai cumi-cumi sekarang. Iya. Suling ya Pak itu. Suling. Kemudian termasuk mic kick juga itu saya dapat dari beliau. serinya sama. Bukan. Saya pakai AKG D112 barusan itu. D112. Oh, Iya. sing kayak iki Ya, peluru iki, Palu. Oh iya. AKG ya. Mm-mm. Terus bergeser ke tamborin. Tambor Pakai mic apa? dulu apa sekarang? Dulu apa, sekarang apa? Oh, kalau yang dulu saya pakai Audio Technica seri berapa ya? Pensil ya. Iya. Pro berapa ya lupa. Yang untuk tamborin. Tapi yang seri Pro. Terus yang untuk simbal itu pakai Samson C2. Warnanya silver itu ya. Ya, C02. Itu yang dulu. Terus sekarang Terus yang sekarang saya ganti pakai AD Vintage. luar biasa. AD Vintage 87. Gede ya mic ya. Ya mic vokal, Mic vokal mic itu. nyanyi. Itu kenapa sampai harus pakai itu? Nggak pakai pensil? Ya sebenarnya untuk ngejazz satu nggak terlalu susah. Terus yang keduanya seminimal mungkin tamborin itu kan gak mungkin kan mic itu berdekatan banget dengan tamborin. Rata-rata kan agak ke depan. Nah, kalau dynamic microphone itu kalau mic-nya nggak bener, kabelnya nggak bener atau kabelnya sudah korosi, itu udah pasti noise gede. Karena di situ butuh kita ngejas gain, naikkan gain yang sedikit ekstrim. Oh gitu. Berarti Bahasane. alasannya itu. Betul. Kalau pickup kita pakai kondenser nggak terlalu untuk kita menaikkan gain, bisa-bisa malah turun. Sampai nggak takut ada bocoran dari instrumen yang lain? Loh, kalau yang namanya live nggak bocor. Malah itu yang sama cari malahnya. Live itu pasti semuanya akan bocor. Nggak pernah ada ceritanya nggak bocor. Sekarang drum aja. Banyak orang itu salah mengartikan. Jadi posisi mic cymbal, mic overhead, drum 2 itu terkadang banyak orang salah persepsi. Ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2 tapi fungsinya kurang tepat. Artinya sebenarnya yang namanya overhead ini untuk ngambil headroom, Semua. untuk ngambil ambience drum ini. Jadi bunyi simbal itu bukan mic yang sebelah sini membunyikan simbal yang ini. Bukan, tidak. ya. Tapi ada juga yang masih Mindset seperti itu. mindset seperti itu masih ada. Sebenarnya nggak masalah sih, itu nggak ada aturan paten. Cuman sebenarnya tujuan hakikatnya diberikan overhead itu tujuannya seperti itu. Di samping kalau proses di studio itu terkadang di sudut-sudut studio itu juga ada. Itu untuk ngambil ambience ruangan. Kasih mic. Kasih mic. Jadi bukan berarti mic-nya kanan kiri deket simbal itu fokus di simbal, bukan Tidak, ya. Tapi untuk tidak. keseluruhan ini ya. Betul. Oh gitu. Kemudian tadi semua sudah bergeser ke vokal. Ini vokal pakai mic apa? Sennheiser berapa? EW135 G4. EW100. Terbaru ya G4 ini. Iya. EW100 G4. Dari dulu sampai sekarang? Enggak. Gitu. Yang dulu itu pakai SKM 5200. OSKM. Yang warna emas itu. Warna emas. Sekarang sudah pakai Sennheiser G4 ya, Iya. terbaru. Itu berarti wireless ya. Wireless. Terus mic sudah, kemudian mixer panggung. Mixer FOH. FOH sekarang pakai saudaranya Sunlight. Wing. Iya, Wing. Sabun ya. Saudaranya Sunlight ya. Iya, saudaranya Sunlight. Nek Sunlight kan cair, nek Wing kan enggak. Sama nggak ada kesulitan. Soalnya saya lihat kan setiap menghadapi mixer apapun serinya kok kayak nggak pernah mikir, nggak pernah ngeluh. Iku triknya sampean piye? Ya intinya yang kita cari kan kita tinggal mencari tempatnya di mana gitu aja. Basicnya untuk semua mixer itu kan sama.
mulai dari bahasa apa-apanya sama. Beda merek, mungkin ada perbedaan selisih bahasa, tapi dari perbedaan bahasa itu semua maksudnya sama. Misal ada bahasa PFL, ada bahasa Solo, ada bahasa Cuwe, itu sama. Pengaruhnya Fungsionalnya sama. Terus ada tulisan Phantom, ada tulisan plus 48, itu sama. Sama juga. Terus penggunaan PEK dan lain-lain semuanya sama. Metrik, MTX, ada yang tulisan matrik juga sama. Cuman kita tinggal nyari. Biasanya kalau digital itu yang poin kita cari itu routing, routing dan config-nya. itu dulu. Itu wajib karena routing itu ibarat mixer analog perkabelane. Perkabelane mixer digital ya routing itu bahasanya. Seperti itu. Terus setelah dari mixer, ada aksesori apa di bawah mixer untuk cumi-cumi yang dipakai Adela ini? Cuman ada di LMS. Mixer, DLMS, Udah. powernya sudah tadi ya. Iya. Pakai paslab tadi. Iya. DLMS-nya pakai apa? Di LMS-nya pakai ada 2 sih. Cuman yang sekarang dipakai ini for akustik, yang satunya Clark Technic. Yang logonya 4 kustik itu ya. Iya, betul. Yang Clark Technic sering dipakai. Apa kalau di live di lapangan aja? Enggak untuk yang Clark Technic masih bertapa. Suwi, topo. Karena nggak ada job ya. Topo suwi. Dari panggung sampai vote tadi kan sudah. Nah, tadi ada pertanyaan. Apakah Adela itu hanya mau di job sama cumi-cumi itu hanya jalan sama Adela, atau cumi-cumi itu bisa di job sound mandiri secara Bisa. sendiri? Bisa. Secara garis besar saya pribadi kalau di job itu memang saya selalu menanyakan ke Bunda ini. Nggak izin. Iya. Jadi misal saya benar-benar ini ada job seperti ini, saya bilang, kalaupun misal kok itu ada job yang nggak diterima, artinya kalau ada Adela masuk itu nggak diterima. Konfirmasi dulu iya, berarti ya. saya konfirmasi. Tapi selama ini pernah nerima job Pernah. double akhirnya? Double sih belum pernah. Semoga aja tidak ya. Iya. Maksudnya double kan ya piye ya kesana. Pernah yang satu itu pernah sih, cuman belum sampai terjadi, udah pandemi. Waktu baru mau masuk pandemi dulu, double itu. Saya nerima di Malang apa Sidoarjo ya. Bosnya ada job sendiri. Oh, Nah, gitu. tapi terus pandemi. Gak jadi. Ya gak jadi semua. Gak jadi semua. Batal kabeh. Oke, dari perjalanan semoga teman-teman ini sudah detail semua karena sudah dijawab narasumbernya. Kemudian berkembang lagi pertanyaan dari tukang melodi kenapa pindah ke tukang sound atau engineer? Itu pertanyaan dari Mas siapa itu yang dari Lampung? Iku piye ceritane? Ya sini ora pindah kok. Sebenarnya bukan pindah. Cuman waktu itu satu perjalanan dengan Mas Nurul Yakin sih sebenarnya. Merasa saya di situ punya tanggung jawab. Mas Nurul Yakin juga sudah berusaha, sudah berjuang. Jadi ya tetap saya harus bertanggung jawab. Nah, di situ ada opsi. Kalau saya melalaikan tanggung jawab ini, berarti ibaratnya wong ngono wis lambene gak kena tindel, gak kena dipercaya. Itu faktor yang pertama. Terus yang kedua memang di situ ada misi membantu, menolong juga. Menolong apa? Yang dari dulunya itu dinilai dari Mas Nurul sendiri, dari Mas Yakin sendiri itu dinilai punya sound 2 kali itu gagal. Cuman di situ. Terus kalau menurutku yang terakhir sih, yang ketiga itu lebih ke kalimat menolongnya itu lebih seperti ini. Kalau sampean ke player itu gitar kan job juga sampean sendiri, tapi kalau engineer sound itu sampean akan melibatkan lapangan pekerjaan baru.
Itu Termasuk itu yang bagunya di situ. Jadi termasuk seperti apa ya, seperti dari dulu saya nggak ngambil, makanya seperti tadi Mas Sis bilang, Mas Sis masuk ke cumi-cumi itu, saya masuk di cumi-cumi baru Mas Sis ikut, dan teman-teman sini itu baru ikut. Itu memang benar, karena dari dulu saya nggak mau. Jadi ibaratnya boh pinter boh gak, boh ngerti baga, yang mana? bisa apa tidak saya nggak mikir. Tapi orang-orang yang sampean dulu itu tolong dipakai. Pesanku cuman seperti itu waktu itu. Kalau yang bosnya sekarang ini ada permintaan khusus gak? Apa? Orangnya rewel gak bosnya sekarang? Siapa? Pak Toto. Pak Totok sama Bunda ini kayak gini. Oh, Nanti urusan sound sudah pasrah sama sampeannya. wis pokoknya yang penting ini lho. Basone iku dirubung semut bareng di krokoti apa? Krokoti jaran apa wis gak ngurus. Pokoknya yang penting meneh adalah main. Oh nggih, penting sone muni wis beres. Itulah luar biasanya ya. Tidak ada Oke. komplain, tidak ada. Kemudian ini juga ada pertanyaan, kenapa markasnya ditaruh di Soko, kok tidak di rumah bosnya di Jombang atau di rumah Omahku. Terjo? Ini Oh, omah- jawabannya Pak Dodot piye? Omahku pe delek gendeng kuwi. Untuk anak gelem ngothaki treke ora apa-apa, engko bane dilebokno sorlongan, engko bake titipno tanggane. Alas- Ora enek nggone, Guys. Oh, takokno nggonku kowe. Masalah ranonggon ya. Tidak ada nggon. Intinya secara kepemilikan sudah jelas, secara Jelas. hak dan tanggung jawab sudah jelas ya. Jelas. Kalau ada yang menanyakan iki wae sopo, iki piye sistem kerjaan dan lain-lain, itu sudah ada semua di podcast ini. Jadi nggak usah bingung-bingung. Nek ya intine nek mau mempertanyakan mau apa silahkan, boleh oret-oret di bawah gitu. Wah. Ini bisa juga nanti bisa ke 4, 5, 6 sampai bisa ke 10. Kalau mau tanya yang banyak sebanyak mungkin di bawah. Yes. Kita panggil terus nanti. Kene iki lho. Pokoknya Jadi, Isine podcast pokoknya dodot terus ora apa-apa. Ya, pokoknya anggere ana pertanyaan aku sik mbok buli ya, tak celuk meneh. Anggere aku mbok buli tak celuk meneh wonge. Dari gambaran itu. Sudah ya, sudah tanyakan semua. Kemudian ngembang lagi, kalau misalkan Adela nggak main, cumi-cumi nggak main, apakah sampean secara pribadi ini bisa dicomot jasa pribadi? aku. Misalnya aku Jason, Ya. apa hajatan? Apakah sampean harus pilih-pilih? Oh, tidak. 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 Nah, itu sampean cara di podcast ini menekankan bahwa selama tidak ada job itu mau datang atau tidak. Selagi saya ndak ada job, ndak ada kerjaan, Berangkat itu nggak ada ikatan khusus sama Bunda Pak Toto, nggak ada Tidak ya. ada. Mereka bebas ya. Tidak ada. Bebas. Yang penting mau naik iki adalah main om. Iya, ya sing ngene. Harus. Om, tanggal ini adalah main loh. Itu nggak bisa diganggu-gugat ya. Wis tidak bisa. Nek sing ngono kuwi aja ta Om. Luar biasa. Yo. Ini kesini tadi ditemani siapa? Ambek tuyulku. Halo, Angger, duduk sini loh. Nih. Oke, dalam waktu dekat ini ada kegiatan dan acara apa? Dalam waktu dekat ini, Mas Dodot ada kegiatan dan acara apa? Di dunia sound system, musik atau apa? Waktu dekat ini yang ada itu kayaknya jadwal konten ada. Terus Adalah ya Embo. berarti ya. konten adalah ada. Terus untuk tanggal 27 itu ada. Apa itu? Wah, bahasane opo? Wong aku ki yo gak pinter, yo gak iso. Itu kon dadi narasumber wis. Di mana? Itu di Cilacap. Komunitasnya namanya apa? CA. Komunitas CA di Cilacap Cilacap. Audio. Tanggal 27. Itu untuk umum atau untuk komunitas tersebut? Untuk grup kayaknya. Tapi nggak tahu pastinya, ya belum tanya pastinya. Itu pembelajaran gitu ya atau ya Iya, sharing kopdar ya gitu intinya ya? sharing seperti itu. Sharing untuk seputaran dunia sound dan target serta kebutuhannya di lapangan. Oke. Sekarang dari sampean bergabung cumi-cumi sudah. Sekarang saya mau flashback. Ini agak panjang.
Flashback ke tahun beberapa itu waktu tour, saya juga belum kenal dekat sama sampean tahun 2005, 2004, 2005, 2006. Tur apa wi? Sampean gitar warna pink. Itu Iya. kan saya lihat dulu ada J Production. Terus tur di lapangan dulu kan ada HTM tiket ya, bayar Iya. 10 ya bukan 10.000, ya 7.000-an lah. Ya, Kalau lihat Adela. Rengel. Kendangnya Mas Pudin, Ya. keyboardnya Mas Gumung, sampean melodi. Itu yang ngejak sampean ke Adela pertama itu siapa? Yang ngajak itu sebenarnya nggak ada yang ngajak sih. Cuman waktu itu yang ditanya Mbah Yadek. Mbah Yadek itu ditanya sama Om Wakit, Waktu itu siapa? koordinatornya dulu. Yang di Pasrai. Iya. Itu pada waktu dulu itu kan melodinya pertama kali itu Mas Juarlan, gitarisnya Putra Dewa. Duh, Ya, malah itu melodi Adela itu pertama. pertama. Terus pada waktu itu Crash, Putra Dewa main, Adela main. Sama waktu itu dua-dua ini band besar semua ini. Iya. Saat itu. Mbah Yadek juga di Putra Dewa, Mas Ju juga di Putra Dewa. Mbah Yadek tetap di Adela. Adela. Mas Ju di Putra Dewa. Dibagi. Bingung. Mm-mm. Akhirnya tanya, siapa lek Yadek kira-kira? Aku duwe duwe bolor. Buwin to tapi bocah, tapi engko jajal rungokno sik. Pada waktu itu latihan. Di mana latihan itu? Di job, latihannya di Bojonegoro. Oke, terus Studio. Habis latihan itu yes terus begitu habis main itu terus untuk main berikutnya. Jadi ibaratnya kayak gini. Masuk yes blunus, masuk metu yes metu. karena pada waktu itu belum Pak Toto belum terjun secara langsung ke musisi Belum. cuma tahu laporan aja main gitu toh ya. Iya. Nombok katanya, nombok ya. Yes, memang hiburan dari dulu. Loh, saya masih ingat waktu dulu itu yang namanya Bunda ini itu artis. Misal sekarang artis A. Itu sekarang main di sini pakai baju ini. Terus untuk job berikutnya misal di job lagi, pakai baju ini lagi. Nggak mau orangnya. Langsung diajak ke butik. Udah suruh milih sendiri, intinya jangan sampai warna ini nanti ada lagi kayak dulu kayak gitu. Open ya. Memang Ya. jiwa opennya itu tinggi ya. Ya, Dari dulu. Terus sampean bergabung di Adela itu berapa tahun? Jadi gitar. yang tahun ya gitar itu wis pokoknya kisaran tahun 2007 apa 2000 berapa ya, pokoknya saya generasi kedua terus sampai tahun 2000 2010 awal kalau nggak salah. Sama Mas Pudin keluarnya duluan mana? Pudin Bisa sama sampean. Pudin duluan Pudin. Oh iya, saya berkuih sampean gereti sing liyane ya. Iku alasan sampean Sebenarnya sama, saya sama Pudin itu sama sebenarnya. Pudin keluar waktu itu terus nggak ada job kan. Iya, Lah enek job pas aku gak iso pisan. Dadi bar kuwi aku dipecat pisan. gak tahu dijak ngono. Enggak. Soalnya memang pada waktu itu intens Pak Toto ke teman-teman waktu itu belum. Taunya cuma job-job gitu Loh. ya. Oh, memang Pak Totok dari dulu Adela ini bukan lahan kok. Hobi ya. Bukan lahan dan bukan apa-apa untuk Pak Totok sama Bunda ini mencari uang. Jadi jangan salah. Yang benar gimana? Ya, terkadang ada itu sebagian orang atau sebagian apa bilang, "Wah, ngono ku duwike sak pirang-pirang." Padahal ya maaf. Saya yang jauh lebih tahu. Hmm. Ibaratnya keluh kesahnya seperti apa. Jadi memang yang namanya Bunda ini sama Bah Toto itu mikirnya mikir anak, bukan mikir apa-apa, bukan mencari keuntungan di situ, tidak. Kalau dibilang itu konten ini dan lain-lain, perlu diketahui bahwa setiap satu kali konten itu biayanya kurang lebih berkisar 60 sampai 80 juta Setiap operasional konten. satu kali konten. Mulai dari pembelian lagu sampai operasional teman-teman semua. Uang yang dikeluarkan segitu ya. Nah, terus misalnya
sak lagu dituku luarang, penghasilannya lagu gak sakmono. Kalau mereka berpikir berpikir ini bekerja di situ apa gak wis mender. Rugi ya. Ya jelas. Nah, oke. Kemudian itu sudah nggak bisa kita pungkiri ya. Sosok mereka itu bukan menjadi bisnis tapi menjadi bapak dan ibu dari Bener. anak-anak dan musisi ya. Terus yang terakhir itu waktu udah masuk pandemi. Itu ada job di Madura, orangnya itu nekat. Kita tetap suruh datang. Akhirnya nggak jadi main. Saya nggak jadi main. Tetap digaji. Ya tetap dikasih semua. Padahal nggak jadi main. Nggak jadi main. Dan pada waktu itu saya diperlihatkan kwitansinya itu DP-nya cuman sekian. Nggak ada 25%. Nombok ya. Ya jelas. Biasa. Wong posisi semua sudah datang termasuk Jihan, Gary, Anissa Rahma udah datang semua. Nggak jadi main. Panggung wis pasangan, sone wis kerekan, sound monitor wis dinekno, aku urung ngenekno salon blas. Parani polisi kon kukut. Urung diparani polisi, telepon bose. Anu no sone aja nekno sikno. Iku rasane apike kaya apa ya? Aku manglali gak takok. Bukan masalah capek. Aku yo nesu yo piye. Suwe gak tau ngrungokno son. Ate ngunene son. Lage apa tak goleki lagune sing ndi. HP ku kok muni. Lho, tak angkat. Sane aja nekno sikno. Aduh, Iku pernah ya ngalami ngono ya. terakhir. Asline yo gara-gara pandemi asline gara-gara dongane Joko Dewi. Tanggapan terakhir ya, main di Kamal Bangkalan. Madura. Ya, deket pelabuhan. Kuwi sing jenenge panganan apa-apa ki blader enak era kabrah. Rokok apa-apa kae. Cukup ya. Cocote Joko Boso. Muni piye? Kok panganan apa-apa kok enak kabeh ngene iki cowah masuk iki tanggapan terakhir piye? Diaminkan. Ya, sampai saiki ra tanggapan blas deh. Basok ya wis. Iku dadi pernah Pak ya. Pernah. Iku sing jenenge dadi bayangan krune cumi-cumi wonge ngene gak. Asline nek goleki wong bener iki tidak ada. Wis nok gone adelan, nok gone cumi-cumi gak enak. Iki ora enak wong bener blas pokoke. Wis ora enak wong bener. Oke. Konyol tok pokoke. Berarti terjadinya itu mengalir ya kalau tak pikir ya. Yeah. Mulai dari sampean jadi musisi nih. Mlebu metu ya selaro jawane, akhirnya saiki dadi. Tapi memang jadi musisi atau tidak pada waktu itu yang namanya hubungannya saya dengan Pak Toto itu seperti biasa. Orangnya juga berjiwa besar ya. Oke, luar biasa. Aku mau untuk kiriman kaos, ndi Pak? Iki ono kiriman kaos dari nggak tahu ya, pokoknya ono kiriman yang satu iki buat sampean. Sampean iki yang satu disuruh ngasihkan netizen. Oh, ya wes lah. Ya. Terima kasih untuk yang memberikan di. Itu tanpa nama. Ada kaos 2, satu buat Cak Dodot, yang satu buat netizen. Iki ya bejo-bejone kok sing nampa, muga-muga tak dongakno sing oleh hadiah kaos iki ukurane awake cilik. Dadi ben kena nggo sarungan. XXL guys. Jadi komen aja, terus nanti biar kita hubungi dari tim nanti yang hubungi. Ya, kok komen yang banyak, terus apa yang bully Gitu. laratore ya, gak apa-apa wis tak iki. Kenekan iki bebas. Jadi terkadang yo incer, kadang yo gak. Oke, belum ada puas-puasnya kalau bahas masalah Cak Dodot ini. Kemudian Cak Dodot, kalau menghadapi tempat yang dianggap seram oleh warga setempat, saya yakin pasti di suatu tempat itu saat sampean main atau ngesound itu kan pasti ada titik-titik rawan. Karena sampean kan saya anggap orang baru di titik tersebut. Ada. Jadi kan ada pemangku adat atau orang yang diutamakan itu kan berarti sampean tanya dulu atau orang itu Tanya. Itu hal yang sampean lakukan seperti itu. Tanya dulu.
Jadi kalau nggak saya sendiri, teman-teman biasanya udah tak pesen. Nanti tanya biasanya, terutama genset. Kalau untuk sound itu yang paling susah itu apa? Paling susah kendala satu. Ketika kita datang pasti panggung udah terpasang. Nah, terkadang ketika udah terpasang itu ada salah satu tempat itu yang misalnya sound iki gak kena madhep rono. Iki nek madhep rono pokoknya gak kena. Kudu madhep rono utawa madhep nang liyane. Menghadap ke sudut yang lain. Lah sedangkan panggungnya para rono. Wes kadung mancep. Mosok kira-kira panggungnya rono salonku tak ada pemengguri. Oh, ini jadi kendala itu ya. Sering ya bahkan ya. Itu yang sering terjadi repot. Terus akhirnya pernah seperti itu koordinasi. Ya wis ngene Mas engko nek misale iku sampean terlambat munine sampean dibuli sedelok gak apa-apa ya. Mboten napa-napa pokoke sing penting selamat. Jadi intinya kan keselamatan itu kan utama. Penting. Ya sing main, ya salone, ya sing delok, ya sing didelok. Ya bekakase. Iya. Berarti pernah ya ngalami itu ya. Wah pernah, termasuk seperti tadi yang dibahas sedikit tadi, yang masalah di Rembang. Itu Iya, mungkin kalau nggak melihat dengan mata kepala sendiri, itu nggak akan pernah percaya bahwa di situ ibaratnya tak ceritani beribu-ribu macam orang, wis sing delok ora wong tok. Campur roh halus barangnya. Jadi apa yang saya lihat dengan yang dilihat teman ketika turun, dengan yang dilihat teman-teman yang di panggung, ora padha kabeh. Sik. Waktu itu ada 2 orang, Jianto sama Cak Agus sopir. Itu kan biasa keliling, Pokoknya dia keliling area. area ngecek. Nah terkadang, Mas, sing ndok kono iku kurang, munine nek ndok kono kurang. Bagian ngecek. Sing bagian ngecek iki tak takoni, sapa ngarani lapangan iku rame? Oh, lapangan tak geblayon, tak gebal-balane kenek. Ora ana wonge blas. Itu bagian ngecek. Sing bagian ngecek ngomong seperti itu, padahal aku ndelok wong iku bek. Dan dia bilang, ngomong nok pinggirku jerene ana wong. Lah padahal nok pinggirku iku tutupe harkise mixer. Wis gak kena tinggoni wong. Begitu juga sing ndelok nok gone panggung. Oh. Sing ngomong nok panggung, jerene wong ya bek gak karu-karuan. Padahal ya gak ana wong. Jerene wong tukang lighting, ya gak enak wong lho. Iki terus nek dipikir secara nalar, apa ya tekan? Oke lah katakan anggaplah yang biasa dengan dunia mistis itu saya katakan masih wajar karena apa? Malam hari. Pada waktu itu clear saya nyatakan saya mundur. Tes. Pukul 21.45. Mundur dalam artian selesai. Saya cancel. Alasannya sampean apa? Daripada saya lanjut tapi gak selamat, mending saya mundur. Padahal itu keputusan vital loh. Fatal loh. Vital. Loh, aku waktu itu aku mikirku simpel. Aku digebuki wong gak apa-apa. Tapi saya punya tanggung jawab penuh di situ. Daripada kok bocah-bocahku gak karu-karuan, ya mending aku. Pada waktu itu berpikirnya simpel. Dan terus panitia pun menyadari. Karena memang apa? Karena memang di situ itu sangat rawan tempatnya. Berarti sampean pas datang kan sudah tanya tadi. Maksudnya tapi lolos ya itu ya, masih lolos ya. Sudah tanya, ya tetap tidak bisa, nggak bisa lanjut. Jadi yang nggak masuk akalnya lagi, tadi yang dijelasin Mas Sis mungkin belum detail banget ya. Putusnya arus itu seperti apa? Tak jelaskan. Iya Pak. Jadi yang namanya sound, perangkat sound, itu yang mati itu hanya power, keseluruhan power, FOH sama monitor. Yang namanya mixer, ampli, floor vokal itu hidup semua. Sumber setrumnya padahal sama. Sama sumbernya. Masuk akal dari mana? Kok bisa ya? Dan terus apa masuk akal? Kalau
pada posisi mati, power off, itu switchnya turun. Siapa yang nurunkan? Terus yang kedua lagi, power mati, switch masih on, lampu indikator Nyala. aktif nyala, nggak ada lampu protek, nggak ada apa-apa, nggak bunyi. Kok bisa ya? Hanya power loh. Hanya power yang mati. Jadi mixer FOH, mixer panggung, peralatan panggung, kesemuanya selain yang berhubungan dengan power hidup. Padahal itu power itu sebagai pengeras ya berarti. Ya sumbernya loudspeaker kan di situ bisa Oke, bunyi. Berarti termasuk ampli, apa big sound dan lainnya Bunyi semua. Loh, kok iso ya? Padahal sumber sama ya. Sumber sama. Iki sing gari sampean ngeluh waktu itu ya iku ya, stres ya. Loh. Makanya aku terus berpikir ini wis gak bisa dilanjutkan. Karena apa? Secara akal nalar cara berpikir kita itu udah nggak bisa diteliti, udah nggak bisa dianalisis. Terkecuali di situ ada kematian setrum atau terputusnya aliran setrum itu secara bersamaan, mati bareng, itu masih bisa Masuk dinalar. akal. Saya potong, Pak. Setelah kejadian itu kan harus berpikir dengan cepat ya. Dituntut waktu cepat lah ibaratnya. Dengan keadaan, dengan kondisi cepat kan. Itu saya garisi 3 kali. Pertama, Mati, oke, jebret, jalan lagi, mati lagi. Saya kasih waktu 1 kali lagi. Jebret, jalan, mati wes. itu durasi berapa jam Pak proses itu? Apa? Proses dari sampean cek sound sampai mati itu. Enggak sampai hitungan jam. Padahal sore jalan ya. Sore jalan. Pak Toto bilang apa ke sampean? Bunda Pak Toto bilang apa ke sampean? Ya setuju. Karena Pak Toto juga ibaratnya ya sedikit banyak mengerti. Oh iya, beliau kan punya kejawen ya. Iya, ibaratnya. ya semacam itu. Cocok Jadi, berarti ya. Oke, dot lah ini gitu ya. terus pada waktu itu pertanyaan cuma satu. Iki acarane diundur meneh, artinya diundur besok siang. Aku golek nujol saiki. Pada waktu itu cekat saya langsung telepon ayah. Pada waktu itu di Fasol posisi habis main di Pare, Kediri. Mm. Saya telepon pada waktu itu, tanya lokasinya Rembang di. Langsung tak sendlok, pleng. Oh ngatasi, langsung berangkat. Tanpa saya menerangkan alasannya kenapa kok saya ngejob mendadak. Terus? Nggak tak kasih alasan. Tibane barbarane apa? Ujung-ujungnya. Wis begitu tekan lokasi bleng main mengalami hal yang sama. Siang hari. Waduh. Sama siang hari. Sampean posisi di lokasi. Wonge telepon aku. Sampean posisi pulang ya. Saya posisi pulang ngecek alat di rumah. Alatku gak ono sing rusak. Sepulang dari acara malam itu, sampean fokus ke barang-barang. Iya. Ngecek alat-alat. Gak ada yang rusak ya. Gak ada yang rusak sama sekali. Stop kontak. Tidak ada. Karena apa saya bilang tidak ada? Habis itu setelah saya cek, saya langsung berangkat. Teman-teman langsung berangkat main di Madura. Normal. Barangnya Barangnya sama. Loh, soalnya di media Facebook itu kan ramai kan waktu itu. Di media Facebook waktu itu makanya sampai tak kejar. Ini kalau yang upload ini tidak menghapus, pada waktu itu saya memang ngomong, saya libatkan ke masalah hukum. Iku masalahnya piye, Pak? Dikendop ya. Ya intinya satu, dicemarkan. Yang namanya kejadian di situ A, dia tidak tahu kejadian A ini. Dia langsung menyebut dan memberikan opsi di situ C, yang soundnya terbakar dan lain-lain. Padahal perlu diketahui, sampean tahu barikade di depan panggung? Tahu. Itu full semua petasan isinya. Dinyalakan itu secara bersamaan. Bukan suara dari kerusakan sound ya. Sound nggak bunyi kok. Berarti yang meletus itu petasan. Petasan. Itu acara apa, Pak? Orang hajatan atau 17 desa? Agustus. Itu lokasi nih, Pak. Lapangan memang angker. Ngeri memang. Lapangannya memang ngeri. Jadi merinding, Pak. Aku sumpah merinding. di sudut lapangan itu memang ada pohon gede banget.
Dan tidak pernah acara itu selama di situ itu panggung di ujung, mesti panggung itu posisi di tengah. Lah pada waktu itu posisi panggung pas Pinggir. di bawah pohon, Merinding pas aku, di bawah Pak. pohon gede. Ya itu memang nyata. Kalau nggak percaya boleh dicek di lokasinya. Siapa aja, termasuk maaf saya sebut, termasuk satu Om Manto yang punya Nugroho Audio itu pernah ngalami di situ. 2 gensetnya hancur. Hancur gensetnya Iku 2. loh. Sampean posisi dari sana fokus pulang karena Pak Jo ngisi di situ. Iya, Sampean fokus ke job berikutnya itu gak ada masalah ya. nggak ada masalah sampai Rasanya piye, sekarang Pak? itu. Stres kadang piye ngono lho. Enggak. Ya sudah, Oh udah iya, biasa. iki mau karena Ah. itu anggap aja wong melok sing melok delok wong bukan manusia, anggap aja Betul. ya. Kalau saya salah mohon maaf. Betul. Anggap aja itu mereka nggak beli tiket ATM, mereka ikut melihat. Iya. Dan orang yang asli malah digeser. Keramaian mungkin. Jadi Ya memang Allah. pada waktu itu ayah itu cuman ngomong kayak gini. Iya kok pinter kon. Wis ngalami kejadian gak kar-karan kayak ngono wong tuwek maneh mbok ploro kayak ngene. Sekarang saya tanya, misalkan ada job lagi di daerah sana, di situ tempat yang sama. Ya mending saya libur. Titik itu ya. Iya. Nggak usah saya sebut namanya. Iya. Mending libur ya. Iya. Karena satu sih, sebenarnya jujur kalau untuk masalah tempat itu sebenarnya semua ada tata caranya kayak gitu ada. Tapi pada waktu itu memang ya kita nggak perlulah untuk menjelekkan sana sini, untuk berprasangka sana sini, nggak usah. Tapi memang pada waktu itu memang yang namanya persaingan ya sudah seperti itu. Jadi yang namanya Adela itu baru pertama kali masuk ke situ. waktu Biasanya itu. oh gitu ya ya paham paham. Jadi ada Dulunya nggak unsur- pernah. Ada beberapa banyak unsur juga ya. Betul. Terus mau nggak mau. Oke, kita sudah banyak dan pentai mungkin dalam waktu kapan lagi barangkali nanti ada yang komen yang menanyakan lagi, ada yang belum kita bahas. Silakan komen lagi. Barangkali beliau berkenan untuk memberikan penjelasan lagi secara detail lagi. Oh siap. Kita akan undang lagi beliau untuk memberikan informasi-informasi seputar audio. Terima kasih. 3, 2, 1. Cengket santai. Aku merinding, Pak. Ceritani Rembang. Kok mosok sampai ngono? Nah, iya, Kuwi lho menungsone takoki to. tak pikir to stop kontake kobong to Lho apa gak, pikirku. kuwi lho takoki menungsone. Sing jenenge bocah-bocah ya. Iki lho, Heeh. apa nguripno floor sampai gak wani. Perkara saking dekne ndelokno panggung iku. Wong iku gak karo-karoan beke. Sampai nape liwat lho wis gak kira iso. Munggah donan ya. Kok ngono? Nek aku persepsiku ini setuju gak, Wam? Nyanyine itu kuwi ngerasa ora? Nek panggung kuwi sesuatu. Gak. Sik, Lho, kok gak ngono? Ngarepe panggung iki lho bek wong ra Sik, sama karo-karoan. jujur Joko iki. Pas nok kono iki mu iki perasaane piye gak? Mantep apa? Ya gak? wis ora karo-karuan. Wis ora karo-karuan. Rasane awak wis gak karo-karuan. Soalnya masalahnya jadi caca Loh. kuwi jadi sis. Alat musik iki lho muni to, Pak. Lho, alat musik kuwi muni kabeh. Dadi ya wis sing tak omongne iku mau, dadi power sing berhubungan ambek power iki matek kabeh. Masuk power monitor, power out mati kabeh. Mixerku yo gak mati, manajemen yo gak mati. Alat panggung yo gak mati. Istilah genset misalnya metu kok sumber stop kontaknya apa jenenge? Pas berapa pas ngono? Oh, wis tidak bisa. Wis mbok ganti gak iso ya? Iya wis tidak bisa. Lho nek iku kudune nek powerku mati, yo liyane melok mati kabeh. Wong Kudune. setrum kuwi 3 pas terbagi kabeh. Nok panggung yo 3 pas, nok powerku sebelah kene yo 3 pas, nok kene yo 3 pas. Kok iso ya? Mati yo mati kabeh to.